Jadi malah misterius. Karena ada tanda tangan kan Pak. Ada tanda iya. Tanda tangan pasti kalau 2 bulan lagi. Kita tanda aja ya. Ayo Pak. Udah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Biasa kita dan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, dapat melakukan sesuatu yang baik, khususnya menghadapi pemilu 2024. Yang saya hormati Pak ini, makasih Pak Hadiran Pak Sobi, Hadiran Pak Oscar, Pak apa Pak Erlangga ya, Pak Oscar, teman saya ini. Tentunya ini game suasana karir. Sengaja memang kita hari ini pertama mengumpulkan calon para pemilih karena penandatangan sebentar ini calon para pengurus karena memang tanda tangan ya udah tanda tangan saya sebenarnya. Bener nih. Nah, baiklah. Saya yakin dengan pertemuan hari ini pertama membawa semangat kita, semangat kebersamaan dari sesuatu yang apa namanya kita punya kekurangan tapi bukan kelebihan karena kelebihan kita saya sesuai dan rencana kita dalam pemilihan sampai sekarang namanya belum ini Masih tunggu verifikasi karena proses mudah-mudahan yang nomor 1 suara semesta dapat disetujui dan kita lakukan. Jadi malam hari ini kita ingin memformilkan agar kita bisa tanda tangan 4 dan 9. Sengaja kita pilih tanggal 4 tanggal vaksin. Kalau alam nanti ada kebaikan awal yang saya memberikan puasa saja. Mudah-mudahan nanti masalah bisa menyelesaikan dengan cepat. Begitu kita sudah legalitas yayasan ada, kita akan ketemu lagi. Konkretnya bagaimana, tapi namun demikian boleh hari ini kita minta Sultan saran dulu untuk langkah kita ke depan. Walaupun dari teman-teman kita juga kecil semua di lapangan. Jadi juga menaklukkan PDIP, menaklukkan PKS, ini juga menaklukkan yang lain termasuk juga bukan PDIP, Gerindra, sorry karena mungkin yang lain. Saya juga yakin dengan Mas Budi dan teman-teman yang lain yang berinflasi beberapa lama. Saya juga sebenarnya nggak yakin kalau itu bisa launching tanggal 11 Maret ya. Jadi kita ada juga tanggal 11 Maret adalah tanggal launching atau deklarasi, tanggal 4 pendirian. Mudah-mudahan ke depan ada tanggal-tanggal lain yang bisa memberikan makna. Hanya itu tadi sebelum ini saya minta Pak Menteri untuk memberikan masukan atau arahan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul ya. Tidak direncanakan sebelumnya ya, mendadak. Kemudian tapi justru mendadak itu kita jadi bisa kumpul ramai gitu ya. Mungkin kalau diundang jauh-jauh hari direncanakan banyak yang absen Ya. mungkin waktunya yang pas malam hari ini kita bisa kumpul. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin namanya kita belum pernah sama-sama kita jaga lah ya. Sama-sama kita jaga sekarang dan masa yang akan datang. Saya yakin dengan kapasitas kawan-kawan yang hadir dan mau bergabung di dalam organisasi ini akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi penyempurnaan peran-peran yang akan kita ambil di dalam menegakkan demokrasi dan di dalam pemilu 2024 ini.
kita masing-masing ini akan terus kita evaluasi ya, kita evaluasi berdasarkan kebutuhan terakhir seperti apa. Misalnya penguatan. Kemudian aspek politik ya, aspek politik. Nah, teman-teman semua juga pasti punya peran untuk mengisinya, baik itu berkenaan dengan jejaring partai politik, jejaring kandidat, ya, jejaring lembaga survei, jejaring infrastruktur politik lainnya, media dan lain sebagainya. Itu juga peran-peran yang bisa kita lakukan penguatan di dalam termasuk aspek-aspek lain. Dan nanti kita bisa identifikasi lah di mana sebenarnya peran-peran yang mau kita mainkan, mau kita sumbangkan untuk organisasi. Kita dalam forum malam hari ini memperkenalkan masing-masing supaya kita juga bisa misalnya mendiskusikan dari pengalaman, dari kapasitas bapak-bapak semua, apa yang mesti kita angkat berkenaan dengan penguatan infrastruktur yang kita bangun. Saya kira itu Pak, dari saya sebagai preambul yang mukadimah ya. Saya kira nanti akan ada diskusi. Nah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sebelum nanti kita counter aja, memperkenalkan Pak Sudi, izin Pak Sudi. Saya bangga dengan bapak-bapak. Tadi Pak Romanadi mendahulukan dengan ucapannya. Kalau direncanakan jauh-jauh malah nggak bisa ngumpul. Tapi hari ngumpul. Ini semua nggak ada yang kebetulan. Pak Romanadi, ini semua Allah kasih rezeki kita di bulan rahmat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya ini yang saya angkat ini sebetulnya ayat firman Allah udah mengisyaratkan kita ini. Inilah tadi ini kebangsaan kita ini. Sesungguhnya kita ini bersaudara. Nanti Pak Eko, Pak Oscar, semua kita lah, Bapak, termasuk Pak Aldo yang ada di sini lah yang kita kumpul ini, saling mengingatkan. Nah, jadi kita nggak ada yang saling mendahului, semua mengingatkan. Dan semangatnya saya lihat malam hari ini sama, teman-teman, semangat kebangsaannya sama. Oleh sebab itu, biar semangat ini menyatu, mari kita berdiri dulu lah. Apa sih kita pulang malam ini bisa merubah republik kan? Saya tahu ini prinsipnya. Amin. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita ini bangsa negara kita apa? Iya, silakan.
studi bukti kebangsaan di Polhukam, kan temannya Pak Indra itu. Jadi ya ngerasain safari sebentar, ya ahlian gitu. Kita di sini sharing aja pesannya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang di bawah, semua kita sama. Jadi enak. Tadi pesannya tadi itu Al-Wujudat Expo itu begitu. Kita ini semua bersaudara. Oleh sebab itu kita saling mengingatkan kalau ada saudara-saudaramu yang kurang tepat. Nah, mungkin hari ini yang umur paling tua saya. Kalau saya sama Pak Arga kan tua 8 bulan, kan 64 tahun. Jadi umurnya tua, udah 60 sekian tahun, udah betul. Nah, jadi jangan di ini nanti kalau Pak Indra sama. Nah, kan? Jadi jangan kira lu enggak takut karena udah umur tua gini, jangan sampai nih dia masih the best nih. Ya karena pengganti ke depan ini kalau bisa ya yang diharapkan Pak Eko forensik yang di mana dia Pak Eko ya forensik ketemu nanti Pak Erlangga ketemu gitu ya. Sebab itu jangan ada dusta di antara kita. Jangan Senior semua nih, saya paling gini kan gitu. Ini tadi saya bukan tentang istri orang. Ini. Istri saya orang. Saya harusnya banyak belajar sama para senior semua, khususnya Pak Edi, semua sekalian seperti. Kalau saya hanya bisa, insya Allah bisa meneruskan. Om, saya manggilnya om aja. Ngomong senang. Om tenang, jangan serang terus saya gitu. Udah ada yang hati-hati. Saya nggak bisa buat apa-apa dengan yang karena saya lebih suka membuat di lapangan teknis. Saya cuma punya satu misi di diri saya sendiri, mungkin Mas juga sudah tahu. Misi saya itu sudah kadang-kadang sudah dipakai sama Ibu Sri Mulyani. Ya kan jangan pernah lelah mencintai Indonesia itu. Saya dari tahun berapa itu saya begini gitu. Jadi saya sampai detik ini alhamdulillah ketemu sama senior terus saya juga bisa bergabung dengan semacam yayasannya dan seterusnya. Mungkin ke depan nanti ada perubahan di negara kita yang lebih baik. Saya cuma minta itu aja, tidak lebih dan tak kurang, karena saya memang sering bergerak di bawah atau di lapangan. Direktur daripada INES, tapi sekarang tentu sudah lepas dan saya nyatakan saya full di Suara Semesta sama Pak Yudi kemarin. Jadi saya nggak di lembaga mana-mana lagi yang mungkin kalau masih ada jejak digitalnya, yaitu kan tahun lalu, bukan tahun sekarang. Tahun ini full di Suara Semesta aja mungkin biar kita juga nyaman, fokus, tidak konflik kepentingan gitu ya. Ya waktu itu memang di INES lebih banyak sama seperti Suasana itu lebih ke konsultan politik ya. Kemudian kita juga melakukan survei, kita juga mendampingi kandidat. Yang paling cocok memang ada beberapa kandidat yang kemarin saya lihat itu khususnya kapasitas di wawasan kebangsaan itu masih banyak yang kurang, khususnya yang dari daerah-daerah. Karena mereka masih menganggap oh ini daerah saya, ya kan, saya yang harus ngatur gitu kan. Pemerintah pusat nggak usah ikut campur, ya akhirnya nanti kan ini potensi ya untuk disintegrasi bangsa pada hal itu. Nah, ya tentu saja Suasana harus membawa sebuah ranah keilmuan untuk para kandidat juga. Tadi kemarin katanya sudah dengan Gerindra. Pernah jadi ketua pasca kriminologi, pernah jadi kepala seksi pemasukan, pernah jadi kepala kerjasama bisnis di Universitas Indonesia, pernah jadi direktur Wisma Makara, ya. Pernah juga sekretaris jurusan sekretaris Bapak Pasca, pernah jadi ketua laboratorium kriminologi. Lalu kemudian Prisoner Aid Society ya, memberikan bantuan ya penanganan kepada para narapidana yang mau lepas bersyarat ya. Itu tahun 90-an, tahun 80-an. Tapi kemudian saya sampai level kepala di Universitas Indonesia dan kemudian saya diminta untuk menangani Kementerian
politikus siapa ini ya? Mantan politikus pemerintahan juga, Pak Harja, Mas Didi, Anu, Pak Son, Enggak. Terima kasih atas kesempatan buat saya bisa silaturahmi, kemudian bisa bergabung di swasta. Tentu saya senang menghadapi Bapak semua. Kalau tadi dibilang rakyat memperbaiki kepolitikan kita yang tapi kalau ada visi dan misinya dengan aplikasi lagi saya alhamdulillah kemudian kita bisa berbagi saling mengisi kemudian saya tahu, jadi saya boleh belajar. Kan? Saya mendampingi Pak Wiranto di Polhukam itu lebih banyak di bidang finance dan ekonomi. Ya, beliau minta saya untuk mendampingi beliau tentang advice mengenai finansial. Dan ya, karena sudah tidak bisa lagi atau mungkin saya mengatakan menyadari bahwa kalau bekerja di perusahaan multinasional itu kan kebanyakan yang muda-muda. Makanya saya berusaha mencari yang aman. Saya jadi dosen. Jadi dosen. Mulai tahun 2015 saya jadi dosen praktisi di UNJ dan katanya harus mendaftar di Dikti, gitu kan ya. Makanya saya mulai urus jabatan profesional saya. Karena sebenarnya tujuannya itu hanya untuk mengabdikan diri aja sebenarnya. Saya merasa berbangga gitu ya. Saya punya pengalaman di perusahaan asing itu lama. Saya dengar aja sama mahasiswa kasih motivasi dan mahasiswa UNJ mengajar saya. Tujuannya itu aja sebenarnya. Ya. Tapi kata teman saya punya universitas swasta, oh enggak, itu sayang itu doktornya itu disimpan aja, gitu. Bawa ke sini, saya urusin gitu kan. Iyalah, kalau bermanfaat seperti itu gitu kan. Silakan. Jadi saya dosennya dia Pak, sama iseng-iseng hadiahnya, ya, juga apa serius ya. Ya ada beberapa riset saya lebih banyak di bidang HR, ya. Jadi kalau masuk di sini apa yang bisa saya kontribusikan di tim ini, saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Pak Harja bawa saya ke sini ya. Karena ada masalah marketing, mungkin bisa saya bantu di bidang marketing karena saya MBA ya, MBA dan saya kebanyakan mengajar S1, S2 di bidang marketing, mungkin bisa ya saya bantu sedikit. Mungkin saya lebih inilah, lebih bagus sedikit lah dari dosen-dosen marketing gitu ya. Karena dosen marketing itu kebanyakan jual pensil bisa kan ya. Kalau saya sih jual darah nggak bisa. Udah saya praktekkan gitu kan ya. Kalau teman-teman dosen kan kebanyakan baca buku, baca riset gitu kan ya. Seru jualan belum bisa kan. Karena nggak punya pengalaman, saya bisa lah. Jadi ya itu yang mungkin bisa saya sumbang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Mas Anu mana yang lebih muda sama Mas? Saya kayaknya. Kalau udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arya kesempatannya. Masih Pak Lukman, Bapak yang semua yang saya hormati, yang merupakan bagian barangkali hari ini saya mempunyai orang tua baru yang di luar daripada orang tua saya, Pak Yudi Harja. Ini saya yakin bahwa saya berada di dalam pengalaman yang baik. Kalau pengalaman saya juga malu, saya mau ceritain apa kan Pak Harja. Tapi paling tidak hari ini saya bangga, saya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini paling tidak saya pasti yakin saya akan lebih baik Pak Harja. Mas Yudi, Pak Lukman, kawan yang lain, bapak yang lain. Kalau bicara
pribadi saya 5 tahun ini disebutkan usaha Pak. Saya jadi pengusaha, alhamdulillah didorong sama Pak Hadja yang tadinya ikut politik sama Pak Hadja. Tapi ternyata mental saya nggak kuat, jadi selama 5 tahun ini saya fokus di usaha akhirnya. Ya alhamdulillah saya berhasil. Paling tidak saya berdiri di kaki saya sendiri. Sekarang ini saya punya 5 perusahaan. Ya walaupun perusahaannya nggak gede-gede, mempunyai omset yang triliunan, tapi paling tidak dalam performanya masih cukup lah buat hidup kita dan kawan-kawan karyawan. Sebelum 5 tahun itu kalau saya boleh bicara proses saya itu, saya memang aktif di organisasi Pak, di ormas. Saya punya, sampai sekarang kita masih punya namanya ketua lembaga sukses Jakarta. 2017 saya dirikan, saya konsen di bagaimana kan pada saat 2017 itu pemilu panas kan, Ahok sama apa, nah kita masuk di tengah-tengah, kira-kira kayak gitu. Kalau setengah kita cari kedamaian di sana, jangan sampai terpecah, karena kami berpikir teman-teman di utara itu berpikir kalau Jakarta itu pecah, maka daerah-daerah lain akan pecah. Kita kawal pemilu bagaimana berjalan secara damai, netral, ya sampai sejauh itu aja sih Pak perjalanan proses saya pribadi. Dan kebetulan kalau bicara tentang cinta negara dan bangsa, Pak Lukman, saya 2013 sama 2014 pernah ikut Pak Lemhanas Pak, perwakilan pemimpin. Artinya momentum malam ini, termasuk saya juga kenal Pak Yudi, Mas Yudi. Wah ini adalah harapan saya ketika menjadi cita-cita saya mau bermanfaat untuk bangsa dan negara. Barangkali itu Pak Hadja. Jadi Pak Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia ada senior saya Bang Lukman Edi, kawan saya Pak Hadja, Pak Sony, Pak Erlangga, Pak Rito, Pak Ino, Pak Eko, dan teman-teman lain. Jadi maksud dan tujuan kita berkumpul di sini adalah salah satunya meneguhkan kembali tujuan atau cita-cita kita bersama, yang memang secara individu kita memiliki kesibukan masing-masing yang hampir sama, yaitu membangun negara ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dari semua profesi yang sudah kita dengarkan di sini, tentu saja itu komponen yang baik untuk membangun sebuah kelompok yang kita sebut sebagai yayasan. Jadi memang saya random Pak Hadja sesuai dengan kepentingan, kira-kira kebutuhannya apa gitu kan ya di SDM kita di yayasan ini. Jadi secara umum begini ya. Jadi sejak tahun 2020 kita itu punya sistem perhitungan yang namanya rekam hitung, sudah pernah digunakan oleh Muhammad Saraswati di Pilkada Tangsel tahun 2020. Nah, sejak saat itu sistem ini terus dikembangkan sampai akhirnya kegedean sistemnya. Akhirnya dari kita untuk menangani pilkada, kita membuat sistem malah untuk seluruh Indonesia, dari pilkada terus kemudian pileg, DPD, pilpres, semua buat gitu ya. Nah ya alhamdulillah, tujuan itu yang meskipun teknisnya menyengsarakan saya gitu ya, karena saya harus berjibaku menyediakan SDM programming sepanjang waktu, bahkan sampai dengan hari ini di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, 4 tahun tim programmer masih bekerja, karena sistem yang dibangun itu luar biasa besarnya, sangat besar sekali, yang ketika orang mau niru itu sudah sakit pinggang duluan gitu. Nah, itu memang benar-benar besar gitu ya, sampai kita pun kalau misalkan ini mau ditenderin diapain sama orang akan mikir gitu mengerjakannya. Nah, jadi perjalanan ketika selepas dari 2020 itu 2021 kita ketemu kapan? Tahun berapa Pak? Belum COVID ya, memang COVID. Nah, Pak Edi ini, Pak Lukman Edi ini sangat membantu perkembangannya karena beliau pengalaman, memang sistem ini digunakan oleh beliau. Beliau ini direktur saksi TKN Jokowi Amin. Orang yang menggunakan sistem ini. Nah, kita rapat sudah ada 8 kali ya untuk penyempurnaan sistem ini. Jadi sistem kita sebagus ini itu jasa Pak Lukman itu banyak. Orang
kurang ini ya kita perbuat. Akhirnya evaluasi terus, menyesuaikan terus. Nah, jadi menyesuaikan terus. Ya, akhirnya programmer kan nggak lepas dibayar terus-terusan gitu kan ya. Nah, duit belum masuk. Nah, terus kemudian menariknya ketika sudah diadvis sama Pak Lukman ini, kita ke Gerindra Pak. Ketemu Pak Asim di Haji Kusumo, si Prasetyo Hadi, Thomas Jiwandono, Tommy Jiwandono, bendumnya dikumpulkan pas gerombolan tuh orang IT dan orang yang buat ngacak-ngacak gitu kan. Nah, kita presentasikan dari awal sampai akhir. Ya, kan kita sudah penyempurnaan lagi nih ya, penyempurnaan lagi itu 1 bulan lalu. Nah, 1 bulan lalu. Nah, dari akhir sampai awal mereka serius melihat, dan setelah selesai sekitar 2 jam karena singkat gitu kan ya, singkat aja. Jawabannya no issue, cakep kan. Minta langsung proposal komersial, komersialnya. Pertanyaan politiknya datang dari Prasetyo, segala macam itu soal lapangan, soal ini segala macam itu saya bisa jawab semua. Nah, karena memang saya 15 tahun sebelumnya menangani bidang ini sebenarnya. Sempat angkat tentang Nah, jadi aspek politik, aspek ini gitu ya, tidak apa namanya sama saya tidak paham. Nah, yang menariknya lagi, Pak, saya presentasi di sini dengan Pak Jidar ya. Dia ada sponsor untuk pilpres gitu, cerita Anies. Berdebat nih mereka menyampaikan kepiting bagus, banyak sistem segala macam, dikirim ahli IT ke rumah saya. Nah, memang cerdas dari nada bicaranya, dari apa. Jadi ahli IT itu sejak 5 tahun terakhir ini sering ketemu sama saya gitu kan. Nah, jadi dia memang programming untuk sistem pemilu. Jadi kita mulai bahwa kita menyebutkan bahwa Rekapitum itu dibangun bukan karena kita mampu, kita bisa membuat sistem gitu kan ya, 1 + 1 sama dengan tidak. Tapi kita melihat dulu permasalahannya di Republik ini apa. Pertama, dari 2004 sampai dengan 2019 masalah pemilu itu sama. Yang kalah, nyalahin yang menang, curang. Siap. Tempatnya luar biasa ini. Sampai tangan ini sampai ke depannya. Selanjutnya. Nah, jadi di situ tuh. Jadi saya lanjut. Jadi saya menjelaskan bahwa sistem Rekapitum itu dibangun karena ada akan masalah yang kritis dari tahun ke tahun. Pertama 2024 yang menang tuh kalah, yang menang tuh sampai curang. Terus KPU-nya juga sama. 2009 juga sama. Hasto kita ingat beberapa bulan lalu kan bahwa TSM berapa lokasi kan gitu, itu menjadi faktor yang penentu dia membershipnya berapa, membership dasar sama membership advance gitu ya. Kalau dengan itu nggak tergantung 1-2 partai, kita yang menguasai partai-partai itu dan anggota dalam. Dengan begitu kita lebih independen dan kita bisa mengawal bangsa ini, dan kita punya ikhtiar yang dan ada spirit ibadah. Itu kita ibadah untuk membuat bangsa ini lebih baik, dan juga calon-calon ini yang bahwa itu nggak dicurangi, karena juga salah. Saroni waktu itu ya mencurang, tapi ya benar itu pengalaman saya dicurangi juga, ya curangin saya juga, ya ada yang diperbaiki 1.800 itu karena di Kelurahan Warakas kan ada jumlah halaman 1 sampai dengan halaman 2. Nah, ini kan jumlah halaman 2 pindah sampai dengan halaman 2, halaman ini tambah. Begitu dari halaman 10 kalau nggak salah, itu angka halaman 10 yang diambil angka halaman
7 gitu. Ada 1.800 itu aja yang dikoreksi. Coba kalau mau koreksi 4.000 habis itu Sarodi. itu bukan saya satu ininya rekapitulasinya. Itu pengalaman, makanya saya bilang ada nggak perhitungan rekapitulasi yang berjenjang gitu kan. Nah, jadi saya alhamdulillah termasuk orang gagal, tapi di balik kegagalan itu saya tahu rahasia Allah, berkahnya luar biasa. Hari ini saya bisa ketemu semua dari umur sampai yang muda. Jadi saya ini lebih baiklah kalau berdua kita lumayan masih layak diterima di dua anak muda ini gitu. Alhasil mereka cuma kalah ini aja sama saya. Jadi kalah tua aja. Jadi udah lepasnya kan udah tua, jadi ketua aja katanya. Ini apa ya? Saya kalau diundang rapat kapan aja datang. Dan saya selalu kalau ditanya sama istri, Pak jangan pulang malam ya. Ya, saya pulang pagi. Daripada saya bohong, saya pulang pagi. Iya pulang pagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Dulu istri saya itu curiga, wah dulu yang namanya Sekarang ada saya sudah benci, karena dia ikut terus. Saya biarin ikut gitu, alhamdulillah. Jadi nggak ada cerita ke saya di WA, saya lempar aja. Jadi saya bilang, semua perbuatan ini saya bilang, saya juga sama. Banyak juga kelakuan yang nggak benar. Tapi alhamdulillah Allah menutup aib saya. Yang penting sudah sama-sama. Kecuali untuk pelajaran. Itu aja kenapa saya Pak Rufman Edi izinkan saya jadi ketua, langsung saya minta. Pak Sony izinkan saya jadi ketua. Saya langsung minta nih, langsung saya minta. Tapi insya Allah hari ini saya nggak mau jadi seperti yang kemarin sampai abadi tahun-tahun. Karena ini udah ada ininya kan, ada masanya kapan harus tidak ada. Itulah kita saling mengingatkan untuk kebaikan membangun bangsa ini. Saya juga tahu bahwa tadi Pak Ida bilang proses saya, berarti kalau proses ini kita bisa mengantar baik, insya Allah kita menghadirkan pemimpin yang baik dan itu banyak orang yang sampaikan. Itu aja, dan sekali lagi saya mohon terima kasih kepercayaannya. Kalau saya hari ini ketua langsung saya minta, nggak ada pemilihan, nggak ada pemilihan. Akhirnya aja dia. Siap ketua. Sebenarnya saya pelayan lah, ketua saya pelayan, insya Allah saya akan memberikan satu ini yang baik. Jadi saya hanya menampung, menjalankan aspirasi yang menjadi sepakat besar. Itu aja. Mas Anu bisa di. Iya, memang notarisnya dikosakan oleh saya melalui Ibu Sri, tapi Ibu Sri tidak berkenan hadir. Ada 4 ya Pak Haji, ada 4 ada yang harus ditandatangani, tapi ini bukan salinan akta Pak, berupa surat kuasa dan ditandatangani, lantas hard copy-nya itu nanti dikirim ke notaris. Namun sebelum hard copy dikirim ke mereka secara lengkap, secara personal difoto Pak. Jadi ada 3 foto. Yang pertama foto kita lagi lagi tanda tangan, sama foto kita ngadep kamera sama DPP istilahnya sih Pak. Mungkin dimulai dari Pak Haji ya Pak. Yang Ketua dulu ketua. Ini dalam kalau nggak bawa di ini aja KTP, KTP-nya ada yang nggak bawa kan ini. Oh nanti ini saya susul Pak. Dulu Pak Muldoko masih tinggal di sini. Ini bawa. Pak Teo sampai ini. Ini ada bagian ada 3. Oh siap. Sekarang Ibu gilirannya. Terima kasih Bu. Ini kebetulan baru selesai nih perkenalan Oh masing-masing siap. dokter. Siap. Ya, mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Intan Dewi Rumpina. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Kegiatan sehari-hari
Ntar dulu Pak, dari napas dulu. Iya, kasihan. Kegiatan sehari-hari, saya ini aktif di bidang sosial dan budaya. Ya. Kebetulan aktif di beberapa organisasi, lebih banyak sih di organisasi keraton, kemudian di sosialnya juga di Ormas. Ada saya di Anak Bangsa Sejati, juga sekarang akan membentuk juga organisasi baru, Musipakindo. Mungkin Pak Yudi lebih tahu ya, Forum Silaturahmi Pakistan Indonesia. Ya, kemudian insya Allah kedepannya kami akan lebih mengedepankan bergerak di bidang ekonomi dari Indonesia sendiri. Banyak yang belum mengetahui potensi apa yang ada di Pakistan, juga dari Pakistan sendiri pun demikian Pak. Jadi banyak yang tidak mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu pariwisatanya juga. Jadi itu merupakan suatu kekuatan besar ke depannya untuk kita Indonesia untuk dapat lebih mensejahterakan juga masyarakat kecil, terutama yang ada di pertanian juga perkebunan. Mungkin itu sementara Pak dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak, ya barusan dari pagi saya keliling itu ke Kemhan, terus ke Polda, ini apa? Polri ya, di Mabes Polri, terus baru ke Dubes Pakistan, ini baru acara Bidakara, jadi full. Jangan salah. Menurut saya bukan nih, bukan Pakistan Indonesia. Ya. Harus ganti coret aja Pak, terus di paraf coret paraf ini paraf dia semua di itu kali Pak, di KTP kali ya. Iya. Ini nanti kenalan, habis itu KTP. Ya. Belum ada tema gitu ya. Jadi saya belum mengenal semua ya. Iya, terakhir. Tapi direkam ya tadi Ya. yang kamera. Ini paraf. Oh, itu Kata aja nih. Rame ya. Alhamdulillah tadi sukses. Alhamdulillah. Tadi kebetulan kan Pak Maman Menolak dari DPR RI yang disilahkan juga kan sebagai penceramahnya, juga beliau juga sebagai salah satu yang bersinergi lah dengan Bidakara gitu. Bayangin kalau nggak ada ibu nggak ada yang paling cantik di sini. Kita perlu yang paling cantik di sini. Ini udah asem Pak dari pagi sih. Ini materinya kurang kan itu. namanya untuk KTP nomor sama nomornya. Tapi Ya, sebenarnya gua kalau kelihatan. di ini ada di file ada. Di handphone berarti. Iya, begini kan handphone. Oh iya. Ya handphonenya di Ya, soalnya dekat banget. Ada pi. Mana 60 megapiksel lagi. Kelihatan Zoom. jerawatnya. Kelihatan. Iya nanti. Awas tangannya. Oke. Bapak Ibu, Pak Indra ya? Pak Isnanda. Iya, itu Saya sih. Jawa Barat. Iya, ya. Pak Ir, manajer siapa? Jawa Barat mana Pak? Cilincing ya. Satu doang. Di atas ya. Ada tiga kalau
KTP. negeri sipil Mas. Iya salah loh. Ikutin KTP. Ini kan buat internal notarisnya. Ini coret yang itu. PNS nggak boleh gini-gini. Boleh, Pak. Oh ininya, Ini ngikutin KTP katanya. Nah, update. Kan soalnya berlaku seumur hidup itu. Iya. Jadi kacau kan? Kacau. Kalau yang Saya aja belum tahu, Pak. perawan terus. Enak. Cari yang Ini coret nggak? Saya coret aja ya. jadi cari yang soal alasan ini. Tahun lagi sampai kunci baru udah saya iya Pagi Pak, bentar. Oke. ya udah jadi saya sebagai ketua tiga Dan ini dua. Satu lagi di situ. Nah, ini tanda tangannya banyak nih ya. Cari namanya. Ini cari. itu di mereka Ini datang. Ada lagi. Ini. Pulpen ini teman-teman kerja. oh hitam ya Pulpennya apa warnanya? Nggak apa-apa ya. Bebas boleh tentang pulpen. itu bisa katanya harus ini Foto yuk. Foto. bisa ya udah Enggak, foto bisa Oke. iya difotoin aja gitu Iya, sudah. Oh iya, boleh kan? Oke. Ini bukan real ya, saya pikir. Oh, ngeri bener. Pak, dikirim susah. Oke, Pak. Lo yang banyak, Pak. Ayo, Pak. Itu banyak loh. Oke. Ibu. Bang Oscar, foto sama KTP. Oh boleh. Oh itu. Oh biar sekalian. Iya, biar sekalian. Oh balik. Bukannya juga. Pak Yudi. Iya. Suasem itu untuk ini. Oke, Bang. Ini guiding angel. Oke. Itu apa tuh cintanya? Apa, Pak? Itu. sama aja. Guiding angel. cari lagi tiga kali ya oh iya Nggak terlalu banyak file juga. Kimisnya mana nih? Oke. KTP-nya udah Udah KTP-nya udah. mau di ini lagi ya yuk yang lain Urutan file sih ya. Kita membangun ini. Oke, Pak. Pada Pak analis dari di situ ada Ini bisa kan di ini dulu Pak, tanda tangan dulu. tapi Mana? Pulpennya mana? udah Ini kan surat kuasa ya. ya ini kuasa itu surat pernyataan apa surat enggak surat kuasa itu pernyataan Ini yang pribadi ada dua. Pribadi. ini Oh. pribadi dua cuma saya yang banyak
yang Sini ya, di atas ya. Iya, Pak. Bapak sebagai opinion leader nggak bisa, Bapak sebagai pendamping KPU. Itu lagi. Bapak sebagai menantu KPU nggak bisa masuk di industri ini. Ini harus disampaikan. Jadi waktu konflik of interest. Di atas. Harus tiga, Mas. Iya, Kan satu udah ada tuh ya yang pendampingan. Pendidikan negara 10. Iya. Nah, kalau yang sebagai apa namanya sebagai mitranya KPU dan kita stempel kok bebas keluar. Ada ketentuannya tuh sebagai pemantau pemilu. Itu bisa kita diskusi dengan mereka, kita kasih masukan dan mereka ini salah, ini harus diperbaiki. Ini bandingannya yang benar. Terus kita bisa minta jadwal rutin sama mereka untuk mengevaluasi sistem IT-nya dan mengevaluasi sistem pemilunya. Kalau opinion leader kita yaitu sebagai kita ada media di situ. Satu aja Pak. P3 targetnya 60%. Sama ini satu lagi. Penyampaian 6 miliar. PKB 80 kursi. 18 miliar. Ada lah kalau segitu, ada lah. Jadi gimana kita masuk yang 10 miliar satu orang itu? Kita ngambil untuk segede-gede 500 jutaannya. Dan itu hampir sama tuh, kayak saya Pulau Pantan ngajuin segitu, SMRC ngajuin segitu. 10M. Pinter ya? Naik 100% dibanding tahun lalu. Kalau Pinter 2019 itu nyatakan 5 miliar Pak. terbebas. 5 miliar. Notaris terbebas dari pencucian uang. Iya, itu. Cuci tangan dulu Pak notarisnya Pak. Ini udah kan? Notarisnya cuci tangan duluan. Pakai ini nggak? Kan Bapak udah belum tadi? Udah. Udah, ya udah. Kalau udah Pak. Lagi? Nggak usah Pak. Double nanti. 2 kali kan? Ini habis ini Pak. Daftarannya kami hanya Untuk memastikan itu Nobel ini mission, double mission. Mas Yudi, Mas Yudi, ini beliau ini bisa jadi dapat piala Nobel. Pak Yudi. Makanya Nobel mission bisa begitu. Tinggal itu aja. Apa Bang, satu aja Bang. beritanya diolah nih sama Mas. itu sudah kalau yang untuk mitranya penyelenggara pemilu itu sudah jadi kita bisa ngajuin permohonan ke Bawaslu untuk disahkan sebagai awal. Nah itu tuh Cukup nggak waktu sama kayak pemilu gitu ya? itu bukan, itu siapa saja mengajuin pasti diterima. Nanti di step macam lihat analisa kita gitu. Kalau kita kan enggak, kita ada membandingin sistem ini, wah ini jelas sistem yang benar tuh ini. Siap. Ya nanti Oscar tuh sama Pak itu Kalau yang opinion leader ya kita para analis kita harus bergabung di sini. ya peneliti Komentarin lah. Bikin diskusi, bikin seminar, Podcast. ya, podcast, dialog. ya Nah, yang industri ya harus jalan dari duit sebanyak-banyaknya. Iya. sudah ready itu sudah ada sebenarnya itu tinggal ini pencerahan rohani zaman rohani ini. Iya kita kan belum ketemu nih sama struktur nih. Tapi dengan PKS sudah dia. PKS ini Pak. Iya ada yang Ini saya ada ketemu lagi. Saya mau langsung angka aja belum minta berapa. Beda. Kalau 70 dapur saya di Indonesia berarti merasa pemilih istilahnya setiap dapur kita misalnya miliar seluruh Indonesia punya itu pasti market itu 77 dapur.
sekarang belum. Tapi kalau dia pemilu terbuka, kita bisa negosiasi ke caleg semua caleg. Jadi apa? Member Membernya rame, 600. Kapil, member partai, member daerah itu. Bisa juga kampus-kampus itu. Ya perlu juga sebagai lembaga pemantau. Ya. Jadi yayasan ini harus punya 3 perusahaan Terus Pak, terus saya sampaikan ya. Tadi kan Pak Yudi menyampaikan ada PT yang sudah dibangun dan ada saham 51% dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di pemilu kita itu paling tidak kita harus punya tiga company. Satu company itu adalah memang bertugas untuk industri pemilu tadi yang sekarang seperti sudah ada, yaitu bisa mendampingi caleg, mendampingi partai, kemudian kandidat ya, mendampingi kandidat maupun calon presiden. DPRD, mulai dari DPRD sampai DPR RI. DPD juga, tapi DPD nggak masuk kita ya. Oke, ada saya juga presidennya. Nah, DPD juga bisa didampingi itu. Industrinya perusahaan itu mendampingi industri pemilu. Mungkin di situ ya ada lembaga survei juga. Satu ini dong. Di situ ada advertising, ada tim yang di tim campaign yang masuk sekarang ini ya. Sekarang pasar yang sekarang. Nah, terus kita juga harus punya perusahaan bertugas untuk opinion leader. Ya. Itu untuk membangun opini pemilu yang real itu seperti apa. Di situ ada lembaga survei, di situ ada analis politik, ya, di situ ada mungkin nanti ada seminar, ada diskusi, ada rilis yang sama opininya. Satu perusahaan lagi itu tujuannya yang Pak Inan bilang tadi, tujuan yang mulia lah untuk membangun pemilu melalui pendekatan mendampingi penyelenggara. Jadi kita ini mitranya KPU dan mitranya Bawaslu. Itu bisa kita daftarkan nanti ke KPU dan Bawaslu sebagai pemantau pemilu. Kerjanya ya kita mengkontrol dan mengevaluasi penyelenggara pemilu itu sendiri. Sudah ideal belum? Karena kita ini pandangan kita tentang pemilu ideal seperti apa, termasuk teknologi IT-nya membangun pemilu yang sendiri. Jadi entitasnya memang harus kita siapkan 3, yang ketiga-tiganya ini nggak boleh Pak digabung Pak. Kalau kita bergerak di industri kita nggak boleh sebagai pemantau pemilu. Nggak boleh ada nama. Kalau kita sebagai opinion leader tapi kita ternyata sewaannya caleg, nah itu kita pasti langsung di ban kita. Kamu ini opinion leader, lembaga survei, tapi ternyata Anda titipannya partai ini ya, itu nggak boleh. Jadi harus 3. Itu bisa PT, bisa lembaga, Bisa lainnya. Bisa apa saja lah. Yang penting legal standingnya ya. Yang ketiga-tiga ini ya, dalam konsep unit itu di bawah yayasan nanti ya. Gitu. Ya, ketiga-tiga entitas ini tentu nanti di bawah yayasan membentuk lembaga ya, untuk sebagai pemantau pemilu. Yayasan membentuk lembaga survei sebagai opinion leader dan lembaga analisa politik gitu ya. Konsultan politik atau apa. Nah, satu lagi PT ya. Kebalik kayaknya. Kalau ada nilai bisnis kita PT. Kalau dia ada nilai bisnis sama ada. Di sini nggak ada. Kita bikin lembaga. Non profit organization. Iya. Walaupun ada dukungan juga. Laba kan profit oriented sama non profit oriented. Jadi memang kita harus berbagi ini. Iya. Berbagi tugas. Berbagi tugas. Siap. Gitu Pak Ketua. Saya pulang pagi. Pokoknya kalau sempat dia ngomong jangan pulang malam, tak pulang pagi. Kalau dia pulang pagi, malam.
Ibu Intan kayak ini. Saya kalau ditanya sama istri saya, itu selalu dari dulu. Mungkin terobosan lain, Pak. Saya pulang. Terobosan lain. Kalau dibilang ya Selama ini kan lembaga survei itu mahal. Iya. Selama ini lembaga survei itu mahal sekali. Iya. Untuk misalnya sebanyak 1.200 responden saja itu bisa 500 juta, Pak. Itu. Nah, saya mengusulkan kita ini tidak seperti mereka. Ya. Kan kalau nanti para peneliti lah itu ya yang Pulpen lagi. artinya Pulpennya nggak ada. kalau kita ikutin caranya Indobarometer, caranya Epsilon, kita masuk ke dalam ekosistem itu, ekosistem yang mahal ketika lembaga survei. Padahal sebenarnya itu bisa murah banget. Ya bisa murah banget. Nah, bisa nggak kita masuk di lembaga survei yang murah, tapi valid gitu. Yang kredibel, accountable. Iya. Ini ahlinya tuh tidak riset tuh lagi tanda tangan. Tinggal aplikasi yang isinya instrumen itu bisa berapa? Ya tinggal klik. Dia mungkin pakai big data ya. Big data. Kita lembaga surveinya big data, tapi big data yang valid ya, yang big data yang ini. Jadi kita itu random kan. Iya. Karena sebenarnya lembaga survei yang mahal-mahal itu, dia kalau terdesak dia pakai big data, Pak. Dengan bayaran yang sama. Masih, Pak. Itu. KTP udah ya? Udah sayang. Bisa bangkrut. Ini ada 5. Iya, saya bilang kalau ini kita terobosan mereka bisa bangkrut. Mereka misalnya 500 juta, kita cukup 50 juta udah jadi satu survei. Iya kan? Ya kita murahnya kan Cuma murah. tinggal para mengacaukan pasar kalau kita nggak punya pesaing susah juga. Iya. Kita harus punya pesaing karena demokrasi itu harus ada saingnya. Ya kita kalau dari 500 kita 300 gitu kan. Murah sedikit lah ya. Murah sedikit. Siap. Napas kita tidak panjang dulu. Supaya nggak kelihatan murah. Iya. Iya. Nanti kita murah itu nipu-nipu murah banget. Kadang-kadang orang Indonesia tuh cari yang paling mahal mana? Nah, itu iya. Padahal belum tentu yang bagus itu. Murah belum tentu laku, Pak. Iya. Tinggal opinion leadernya aja nanti. Kita pilih yang opinion leadernya yang punya kapasitas gitu ya. Dengan data-data kita miliki, dia memberikan komen dan orang percaya. Kita bikin kontrak dengan kita aja. Kontraknya per itu per dia bicara. Iya. Dua nama yang Iya. dan tiga. Jadi nanti setelah notaris beres nih kita coba bahas tentunya bersama struktur kita itu untuk diarahkan yang tadi. Kita mungkin bisa pecah dulu. Kan kita baca ini ada 50-an Pak di bawah kita yang di swasta IT politik itu ada 50-an sekali turun. Nah itu mungkin Oke, kita closing. Iya. Ya, Ya, betul. Iya. yo, oh jam 10 ya udah. Ya. Udah sampai jam 10. Sambil Mas Oscar. Ya. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan kekompakan. Terima kasih Bu Intan hadir. Ya, hampir melengkapi tapi yang pasti ada kehadiran wanita. Kalau enggak, Ya. Dan kita juga mohon maaf sehingga kami yang hadir bersama perkenalkan kita. Nanti kita saling memperkenalkan diri bersama teman-teman lain ya. Mudah-mudahan penandatangan ini mempercepat notaris kita segera setelah notaris ditandatangani kita akan ada pertemuan insya Allah yang masih dalam bulan puasa. Di samping nanti ingin mendapatkan masukan konkret dari klien ini apa yang harus kita lakukan. Saya sebagai ketua hanya melaksanakan amanah keputusan yang pertama pembina, karena pembina adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Maka kapan aja saya bisa pecat. Waktu saya sebagai pendiri. Makanya saya ditawarin pada saat tahun 2014 kalau jadi komisaris, kemudian jadi direktur di perusahaan swasta. Saya khawatirnya komisaris BUMN baru 3 tahun nggak suka bos saya gitu, dipecat, sakit juga, udah keluar dari satu perusahaan.
perusahaan karena teman-teman saya banyak yang begitu. Tentu bukan itu, dan jadi kekuatan mereka itu jadi nama kita, keyakinan kita, karena itu modal dasar. Dan saya sudah meyakini karena saya juga mengikuti secara pribadi yang ditakutin adalah presentasi PDI sama PKS. PDI dia, PDI sampai sekarang. Oke. Yuk, bisa jalan semua. Ya. Ya, 3 2 1. Ya, belum biasa. Oke, pose biasa. Oke, pose yang lain. Ya. Mulai namanya. Oke. Ya. Nggak pakai yang lain kan nggak? Pakai dulu